Kadang gitu nggak sih teman-teman ya, apalagi kalau misalkan kita tipikal orang gitu kan yang selalu dan selalu ribet, gampang ribet dengan pikiran kita sendiri ya, sering muter-muter, sering ya tadinya mikirnya cuman A gitu kan, tiba-tiba gitu sehari itu bisa berkembang banget gitu ya, sampai overthinking, sampai bisa jadi Z gitu ya. Serangkaian dari A sampai Z, kebayang gak sih teman-teman yang muter-muternya tuh seberapa, dan ternyata end up-nya ya semuanya itu terjadinya nggak seperti yang kita pikirkan. Udah overthinking sampai sebegitunya gitu kan, ternyata end up-nya nggak kayak begitu gitu. Nah, di Readingan Oracle Card Indonesia kali ini ya, kita bakalan baca mengenai hal-hal mengejutkan yang terjadi dan nggak seperti yang kamu kira. Kira-kira apa sih teman-teman ya, kita bakalan lihat. Buat teman-teman Scorpio ya, sekarang ini di general reading ya, dimana general reading tuh umum ya, buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang di sini tuh mau ngedengerinnya dengan happy, dengan bahagia ya, dan menelaah segala sesuatunya dengan bijaksana pastinya ya. Pakai vibes yang positif dong ya, supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga jadi positif, right ya. Dan kita sama seperti biasanya ya, bagi jadi 3 cerita 1, 2, dan 3 ya. Kalian gak perlu pilih cerita, gak perlu juga pilih kartu, cukup dengerin aja dari depan sampai belakang ya. Siapa tahu ternyata gitu kan, 3-3-nya ini semuanya adalah cerita kamu. Timeless, jadi anytime kalian mau dengerin boleh ya teman-teman ya, kapanpun, dimanapun, dan mengajak siapapun. Alright, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play with a beautiful world for you. Right, kita baca ya buat kamu di readingan yang pertama buat teman-teman Scorpio ini. Cerita yang pertama, tentang apa sih ya hal ini nih, tentang apa? Tentang apa? Oke, tentang apa? Yang jelas ini tentang diri sih teman-teman ya. Kalau misalkan kita merujuk ke kartunya ya, Jupiter di Sagittarius, which is Jupiter itu bercerita mengenai perkembangan, pertumbuhan diri gitu kan, sesuatu yang berhubungan dengan diri ya, seperti itu. Jadi tentang apa yang kamu mau kerjakan, kamu mau bangun dalam hidup gitu ya. Ini bukan hanya bersifat bangunan gitu ya, materi yang terlihat, bukan hanya seperti itu sih teman-teman ya, tapi bisa jadi tentang relasi, hubungan ya, bisa jadi sih ya. Jadi macam-macam. Nanti kita lihat ya. Kita bakal lihat yang kamu kira gitu ya, ketakutannya kamu tuh apa sih terhadap hal ini. Kamu tuh takut apa? Apa yang kamu takutkan? Yang kamu takutkan adalah kalau dilihat di sini ya, ini adalah sesuatu hal yang tersembunyi sebenarnya ya. Kalau misalkan dilihat secret, satu rahasia gitu. Tapi ya bukan seperti itu juga teman-teman ya. Ya, kalau misalkan lingkungan gak mendukung gimana ya gitu loh. Kalau misalkan nanti pada akhirnya apa yang kamu bangun ini bikin perselisihan, bikin salah paham, bikin hubungan yang awalnya dekat dengan beberapa orang jadi jauh ya, seperti ini sih. Jadi lebih ke perasaan yang terpendam yang kamu takutkan gitu ya. Kalau misalkan seperti ini gimana ya, kalau misalkan lingkungan gak ngedukung gimana ya gitu loh ya, seperti ini. Oke teman-teman, sekarang kita lihat ini bakalan jadi kenyataan gak sih ya yang kamu takutkan ini, atau ya sebaliknya ini adalah hanya ketakutan kamu saja. Secara realita itu yang terjadi seperti apa sih teman-teman ya. Secara realita tuh gini loh, kamu tuh ingin membuktikan sesuatu hal dengan apa yang kamu bangun dan apa yang kamu kerjakan ini gitu ya, mau pinginnya diterima gitu. Tapi ya semakin kamu ingin diterima ya, justru malah jadi nggak baik teman-teman ya, jatuhnya jadi ego karena kamu jadi nggak mau dengerin sekitarnya kamu. Let's say ya, kalau kita mendengarkan bukan berarti atau bukan tentu kita mesti tuh kita mesti harus mengikuti gitu apa yang dikatakan ya, belum tentu ya. Tapi dengan mendengar setidaknya kita juga belajar banyak gitu kan, melepaskan ego yang terlalu berlebihan ya, pastinya seperti itu. Nggak usah maksain sesuatu hal ya. Ini sesuatu yang gak bisa dipaksakan gitu ya. Yang kamu perjuangkan mungkin saja bisa disetujui gitu kan ya. Tapi memang kalau misalkan dilihat di sini, kamu juga mesti belajar untuk sedikit rendah hati ya teman-teman ya. Bukan gak punya prinsip ya, rendah hati berbeda dengan gak punya prinsip. Oke ya, seperti itu. Right, sekarang kita lihat pelajaran atau hikmah apa sih yang bisa diambil dari hal ini ya. Pelajaran atau hikmah seperti apa yang bisa kalian ambil ya dari kejadian ini.
apapun yang terjadi dalam hidupnya kita nggak bisa yang namanya nyalahin orang lain ya. Kita mau jadi seperti apa, kita mau jadi kayak gimana ya teman-teman, ini tergantung sama kita sendiri sebenarnya. Jadi semua ya murni adalah keputusannya kita. Jadi berhasil atau tidaknya kita sebenarnya itu tidak berhubungan dengan orang lain. Artinya not egois ya, bedakan ya yang kita bahas pada kali ini ya teman-teman ya. Jadi kalaupun itu gagal atau failed ya, atau kurang berkembang gitu kan, bukan salahnya orang lain juga gitu ya. Kalau misalkan ternyata ada satu kejadian yang melibatkan orang lain yang mengakibatkan hal itu terjadi, kita cenderung mencari pelampiasan untuk menyalahkan orang lain. Nah ini jangan ya, tanggung jawab sama apa yang memang sudah kamu tempuh, kamu pilih ya, seperti itu. Jadi stop blaming everyone gitu kan ya. Kita bukan yang paling benar sendiri. Justru dari semua ini ya, serangkaian cerita ini kita pastinya belajar banyak melakukan transformasi dalam diri, refleksi diri ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya kita bakalan menuju ke cerita kamu yang kedua ya teman-teman ya. Cerita yang kedua seperti apa? Cerita yang kedua ya buat kamu teman-teman Scorpio. Kita lihat ini tentang apa sih teman-teman ya? Tentang cinta. cinta ya. Yang kamu kira apa ketakutannya kamu ya? Ketakutannya kamu tuh apa sih tentang cinta ini? Kalau nantinya kalian gak bisa bersama ya, kalau misalkan nantinya kalian tuh beda prinsip, kamunya ke kanan, kamunya ke kiri, dianya ke kiri gitu. Jadi ini yang kamu takutkan ya. Dan ketakutan di mana nantinya kamu merasa terdominasi, nggak bisa jadi diri sendiri kalau misalkan nanti barengan sama dia yang kayak gitu loh. Kalau berkomitmen atau mungkin let's say menikah gitu ya, nanti kamu kehilangan kebebasan dan apa gitu ya. Jadi kayak semacam dikontrol gitu ya, seperti itu. Ketakutannya kamu sih seperti itu. Nah sekarang kita lihat yang terjadi sebenarnya atau kenyataan atau realitanya itu seperti apa sih ya. Kita lihat. Nah realitanya sekarang ini ya ada kartu vision ya. Vision ini kalau misalkan di hubungan ya, bisa jadi ini adalah hubungan-hubungan yang toksik gitu. Nah pada kenyataannya kamu ini sekarang ini sedang menjalani kehidupan atau kehidupan cinta gitu kan ya, yang toksik banget relationship dengan pasangan kamu. Jadi karena ketakutan kamu inilah yang pada akhirnya jadi membuat toxic relationship ini malah jadi semakin wow banget gitu. Yang tadinya mungkin ya kayak biasa aja, tapi dengan ketakutannya kamu ini, aduh nanti takutnya kalau misalkan ini lanjut gitu kan, ini makin menjadi-jadi gitu. Dia juga makin semakin ingin kontrol gitu kan, semakin ingin membuat aku tuh semakin di versi baik menurut pikirannya dia, sedangkan kamunya sendiri juga kayak begitu gitu ya. Pada intinya sekarang ini in real ya, kalian tuh sedang menjalani toxic relationship banget ya. Dan ketakutan ini ya wajar sih kalau begitu ya. Seperti itu. Nah sekarang kita lihat ya, hikmah apa sih yang kalian bisa ambil ya dari kejadian ini. Hikmah apa yang bisa kalian ambil? Belajar melepaskan kalau memang hubungan ini gak bawa kebaikan ya buat hidup kalian, seperti itu. Dan belajar sabar, move on teman-teman ya. Sesuatu hal yang memang kamu tahu dari awal itu udah oke lah, memang enggak gitu ya, udah jangan bolak-balik ntar kesana ya karena emosi dan perasaan sesaat gitu ya. Kadang kan kayak gitu, udah tahu dari awal bahwa ini adalah toxic relationship gitu kan ya, kalian saling menyakiti, tapi tetap ya, tapi aku cinta gitu. Nah ini dia yang susah nih teman-teman ya, walaupun nggak bisa dipungkiri yang namanya emosi dan perasaan ya. Ketika kita berada di fase seperti itu, ketika kita kehilangan orang yang kita cinta gitu kan ya, pasti ada perasaan hilang. Tapi balik lagi gitu, cinta itu nggak saling menyakiti. Kalau itu saling menyakiti, itu namanya bukan cinta. Nah seperti itu ya. Di garis bawahi nih. Alright, kita lihat ya teman-teman ya, untuk cerita kamu yang ketiga. Cerita kamu yang ketiga seperti apakah gerangannya? Tentang apa sih ini ya? Tentang apa? Fill my heart with song and let me sing.
Tentang apa? Ada wisdom, ceritanya Taurus, ceritanya Venus ya. Kalau dilihat di sini, ya ini adalah tentang perselisihan, perbedaan prinsip ya, yang memicu hal-hal yang kayak gitulah ya, seperti ini. Nah, sekarang kita lihat ketakutannya kamu tuh apa ya kalau dilihat di sini. Oke, ketakutan kamu adalah kalau misalkan ya dikhianati. Dikhianati sama orang yang kamu percaya gitu ya. Lalu juga cerita-cerita apa ya, ada rahasia-rahasia yang ditutupi ya kayak gitu. Terus abis gitu juga kalau misalkan ada kondisi yang nggak baik gitu ya tentang sesuatu hal yang kamu ibaratnya hubungan gitu ya dengan seseorang ya, tadi kan perselisihan dan sebagainya gitu kan, ternyata ya ini dia gitu, ada mungkin hubungan-hubungan yang berbahaya gitu yang dilakukan gitu, dikhianati dan sebagainya ya. Perubahan yang kondisinya memburuk lah ya, yang kamu takutkan tuh seperti itu, dikhianati sama orang yang kamu percaya ya, di apa sih banyak rahasia yang ditutupin dari kamu ya, hal-hal seperti ini. Nah, sekarang kita lihat ya, kita bakal lihat ya secara kenyataan atau realitanya itu seperti apa sih, apakah hal ini nih benar-benar terjadi gitu ya. Kalau misalkan dilihat di sini sebenarnya ini syarat dengan ilusi sih teman-teman ya. Jadi hati-hati terjebak ilusi ya di pikiran kamu sendiri itu seperti apa. Dan ya siapapun gitu ya, mau ya memang sih kalau misalkan dilihat di sini ya, banyak orang ngomongin kamu di belakang gitu kan, nggak ngedukung lah ya untuk hal-hal yang kamu buat atau hal-hal yang sudah kamu lakukan itu. Cuman ya balik lagi teman-teman ya, balik lagi sebenarnya ini beralasan. Kalau misalkan kamu punya ketakutan seperti itu beralasan, tapi jangan berarti gitu, jangan sampai gitu kan ini semua menjadikan kamu jadi nggak realistis dan malah jadi takut-takutan sendiri, sibuk sama pikiran kamu sendiri. Jangan ya seperti ini. Nah, kita lihat ya hikmah atau pelajaran apa sih yang kita bisa ambil ya dari kejadian ini ya, untuk berlaku adil ya, untuk berlaku adil, untuk yang namanya menjaga keseimbangan itu dengan baik gitu, dan lebih fleksibel sih ya, lebih fleksibel, karena yang buat kita penting tuh belum tentu yang namanya buat orang lain tuh juga penting ya. Jadi tetap hubungannya dengan keadilan ya kan, dan juga hasrat sesaat itu kan, emosi perasaan kebawa perasaan itu juga gak bagus ya teman-teman ya. Oke, let's say kalau misalkan ada orang, kita nggak bisa ngarep orang tuh suka semua sama kita gitu, pasti ada lah di antara 1000 gitu kan, entah 200 yang nggak suka gitu kan ya, atau yang berapa, pasti ada gitu ya. Sama ketika kamu berada di satu channel, untuk channel yang ini gitu kan, mungkin pembawaannya kamu lebih cocok gitu kan, untuk channel ini aku nggak suka gitu kan karena begini ada gitu. Kita nggak bisa yang namanya mengharapkan orang itu suka semua gitu 100% gitu kan, populasi orang di dunia ini, dan kamu mengharap 100%-nya orang itu suka sama kamu gitu kan, nggak bisa teman-teman ya. Jadi ya yang realistis aja gitu kan ya, jangan mudah kebawa perasaan, dan hati-hati terperangkap hasrat atau ilusi-ilusi yang ada di pikiran kamu sendiri ya, seperti itu. Oke teman-teman Scorpio ya, yuk mulai sekarang, yuk present moment teman-teman ya, present moment yuk guys ya. Mikir masa depan boleh, tapi tetap ya baliknya present moment lagi gitu kan, karena semakin kita terlalu overthinking about our ini ya our future gitu kan, yang ada malah kita jadi semakin takut gitu. Tapi kalau misalkan kita terlalu ngelihat masa lalu kita terus gitu kan, kita malah nggak bisa move on ya kan ya. Jadi ya udah ya, present moment aja pada saat ini, right? Tetap lakukan yang terbaik saat ini, yang bisa dilakukan, tetap semangat apapun yang terjadi ya. Barengan sama Oracle Card Indonesia pastinya juga nemenin kalian semua ya. Dan buat teman-teman yang masih belum pada subscribe channel Oracle Card Indonesia yang ke berapa ya? Yang kedua ya,
Ayo pada subscribe yuk teman-teman ya, karena di sana juga bakalan dibagikan cerita-cerita yang menarik juga. Oracle Card Indonesia Soul Story, right? Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day.